Dan pemirsa, untuk membahas mengenai tindak kriminalitas di tengah pandemi COVID-19, kita akan membahasnya bersama Deputi Kominfo BIN Wawan Purwanto dan kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Selamat pagi Pak Wawan dan juga selamat pagi Pak Adrianus. Selamat pagi. Ya, kita ke Pak Wawan terlebih dahulu. Pak Wawan, apakah resiko peningkatan kriminalitas di saat pandemi ini sesuai dengan prediksi BIN selama ini? Ya, memang kondisi di mana masalah ekonomi ya, yang di mana ada itu pun banyak sekali persoalan terkait dengan corona ini, kan banyak juga yang mengalami PHK, kemudian juga ada para kriminal yang juga dikeluarkan. Ini tentu juga mengandung satu risiko tersendiri yang mesti kita antisipasi, dan intelijen sendiri sudah mengantisipasinya, sebab persoalan pembebasan ini kan memang satu dilema ya, di mana kalau wabah dibiarkan mereka berjalan di dalam penjara juga sangat berisiko tinggi. Maka kalau kita lihat memang ada risiko menaiknya kriminalitas ini, karena dari sisi PSBB juga otomatis jalan lengang, kemudian juga mereka lebih merasa leluasa untuk bergerak, dan mereka melihat mana-mana yang sepi, seperti pembegalan misalnya, kan melihat ya, situasi sepi dan ada 1-2 orang yang ada di situ, mengambil kesempatan itu, atau minimarket yang biasa tutupnya sejak malam, lantas mereka mencari celah untuk melakukan itu. Yang paling utama adalah kita tetap melakukan upaya-upaya deteksi diri dan cegah diri, termasuk dengan juga mendorong semua pihak untuk berpartisipasi meskipun dalam kondisi PSBB, semua tetap tidak boleh mengendorkan sistem keamanan lingkungan yang ada di sekitarnya, dan juga patroli pihak keamanan terkait dengan kepolisian juga terus-menerus diperkuat, sehingga beberapa diantaranya bisa dilakukan penangkapan dan tindakan-tindakan yang terukur begitu. Baik, resiko untuk kriminalitas yang kemudian diprediksi akan tinggi ini apakah juga dimasukkan ketika ada kebijakan, banyak kebijakan kantor-kantor melakukan PHK, lalu kemudian juga kita lihat memang ekonomi sudah semakin sulit saat ini, Pak Wawan? Ya, memang kita juga menghitung waktu itu, dan kita juga sudah tentu saja melakukan langkah-langkah juga untuk pengamanan, antara lain juga memberikan donasi ataupun juga jaring pengaman sosial yang dicanangkan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan-bantuan pada saat kita melakukan PSBB ini. Dan memang ada kejadian-kejadian yang tidak terhindarkan, seperti para residivis itu, ataupun juga pelaku-pelaku lain yang bukan yang dibebaskan dari penjara, kan tetapi memang memanfaatkan celah ini untuk melakukan sesuatu akibat keterdesakan dari sektor ekonomi. Inilah yang sudah sebetulnya kita hitung, hanya sekarang tinggal bagaimana pelaksanaannya itu di lapangan, bagaimana mempersempit gerak mereka di dalam melakukan kejahatan itu, dan juga tetap mempercepat proses adanya bantuan-bantuan ekonomi kepada masyarakat, supaya masyarakat ada sedikit banyak kenyamanan selama menghadapi persoalan PSBB ini. Pak Wawan, tadi Anda menyebutkan hal pertama ketika dikatakan tentang penyebab dari tingginya tingkat kriminalitas saat ini adalah soal pembebasan atau asimilasi yang juga memiliki resiko untuk residivisme. Tapi kalau menurut Anda, apakah seharusnya memang saat ini mereka-mereka yang sudah dibebaskan ini seharusnya memang diawasi, katakanlah oleh badan intelijen? Mereka tetap dalam proses pengawasan, tapi memang jumlahnya kan dari 36.000 itu yang kembali melakukan kejahatan masih dalam hitungan yang tidak banyak ya, masih belasan ya yang kembali melakukan itu, sehingga kalau dibanding dengan 36.000 yang sudah dibebaskan, maka persentasenya masih relatif terukur ya, relatif kecil. Meskipun demikian tetap kita lakukan upaya-upaya, dan termasuk upaya pengawasan juga dengan koordinasi dengan keluarga
termasuk jaringannya, karena mereka kebanyakan juga tidak lepas dari jaringannya. Makanya bagi keluarga-keluarga yang ada yang sudah dibebaskan, maka tolong juga bantu kepeduliannya untuk membantu dari sisi ekonomi, karena kebanyakan kalau orang-orang habis keluar dari penjara sulit mencari pekerjaan, memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan juga banyaklah kendala-kendala dari masalah sosial, karena orang juga mau dekat juga masih ragu-ragu. Oleh karenanya ini faktor keluarga sangat berpengaruh untuk bisa membuat dia kembali naik masyarakat. Baik, Pak Wawan, kita ke Pak Adrianus terlebih dahulu. Pak Adrianus, pembebasan tahanan di tengah pandemi seberapa signifikan sebetulnya kontribusinya terhadap peningkatan kriminalitas? Kalaupun kata tadi Pak Wawan presentasinya masih sedikit, tetapi ketakutan di masyarakat dan kekhawatirannya ini juga besar, Pak Adrianus. Ya, kita sekarang mau bertindak atas dasar perasaan takut atau fakta. Faktanya adalah dari amatan saya itu hanya ada 20 orang yang terlibat. Padahal kalau kita bicara mengenai angka normal, angka rata-rata dari residivisme di masyarakat itu sekitar 3%, 3-4%. Artinya kalau 36.000 dikeluarkan, maka angka 3%-nya ada pada 1000-an lah begitu. Padahal yang melakukan tindak pidana lagi atau mengulang tindak pidananya hanya sejumlah 20 saja. Maka jauh di bawah dari angka rata-rata. Jadi sekali lagi, kalau kita memang hanya mau menyalahkan, memberikan stigma kepada mereka, ya gampang. Tapi sebetulnya secara data tidak menunjukkan begitu. Jangan lupa bahwa 36.000 itu disebar di 700 UPT, disebar di 700 lapas. Ya. Artinya, sebanyak-banyaknya pun lapas yang mengeluarkan jumlah napi itu mungkin hanya sekitar 50-an saja. Di Cipinang itu hanya sekitar 200 saja, karena Cipinang besar sekali ya dari jumlah penghuninya. Maka bagaimana mungkin 100-200 orang itu kemudian lalu mampu mempengaruhi profil kejahatan di satu wilayah, di satu kota seperti Jakarta dengan jumlah 15 juta orang. Jadi menurut saya sekali lagi kita mencoba untuk balance ya, apakah kita mau bergerak atas dasar fakta atau atas dasar persepsi. Demikian. Baik, fakta yang kemudian Anda katakan ini memang bersifat faktual begitu, tapi kemudian ketakutan, kekhawatiran itu ada. Bayangkan saja ketika masyarakat sedang was-was terhadap corona, saat ini masyarakat juga harus was-was, harus takut adanya begal, adanya maling, dan adanya kabar bahwa beberapa orang dikeluarkan dan melakukan aksi kejahatan kembali, dan ini kan menambah beban masyarakat secara psikologis, Pak Adrianus. Begini, kita nampaknya sudah mulai termakan dengan satu konsep dalam kriminologi namanya fear of crime atau rasa takut pada kejahatan. Konsep ini mengatakan bahwa rasa takut itu muncul tanpa perlu ada objek yang ada kuat, tanpa perlu ada objek yang jelas. Ketika kita misalnya menghadapi seorang pelaku kejahatan, wajar kalau kita takut ya. Saya kira bukan hanya orang biasa, polisi pun mungkin akan takut dan seterusnya. Tapi ketika tidak ada objek itu, ya tidak ada objek yang jelas, tapi kemudian kita berubah perilakunya, muncul ketakutan, itulah yang disebut sebagai fear of crime. Dan penyakit yang dibawa oleh medsos ya, dengan kita sering-sering membaca medsos, melihat video-video yang sebetulnya video-video usang, itu membuat kita kemudian berubah perilakunya. Jadi sekarang kembali lagi, kita harus mengedukasi masyarakat dengan bahaya medsos itu, dalam hal membuat kita menjadi takut terhadap sesuatu yang sebetulnya tidak jelas. Demikian. Baik, tapi menurut Anda Pak Adrianus, selain katakanlah kalau tadi Anda mengatakan dampak dari pembebasan para narapidana ini sedikitlah begitu ya kontribusinya terhadap aksi kriminalitas yang relatif lebih tinggi saat pandemi ini. Menurut Anda apa penyebabnya? Apakah karena memang tekanan ekonomi, banyak orang yang di PHK, atau mungkin ada kesempatan karena aparat juga sekarang sedang sibuk mungkin mengawal pendistribusian logistik dan lain-lain? Nah, itu juga data dari mana yang mengatakan bahwa tingkat kriminalitas meningkat? Kepolisian mengatakan bahwa kriminalitas jauh menurun. Jangan lupa bahwa kejahatan adalah shadow of society, adalah bayang-bayang masyarakat. Ketika masyarakat itu sekarang diperlambat, bahkan dihentikan kegiatannya, sebagai contoh misalnya di tempat-tempat publik itu tidak ada aktivitas sama sekali, bagaimana mungkin kemudian terjadi street crimes misalnya? Oke lah, kita bicara mulai kejahatan yang dilakukan dalam bentuk misalnya pemalsuan, penipuan, penggelapan. Kejahatan perilaku ekonomi kan juga berhenti. Aktivitas ekonomi berhenti. Jadi di mana kemudian kejahatan-kejahatan yang bersifat non-street crime itu terjadi? Terus sekali lagi, maaf kepada TV ya, kepada media, kita mau digerakkan oleh karena perasaan-perasaan saja, atau karena fakta. Faktanya tidak menunjukkan begitu. Bahwa kemudian ada 1, 2, lalu kemudian
di blow up ya repot ya, karena pada dasarnya juga setiap hari juga begitu gitu ya. Jadi kalau kita tadi bicara mengenai bahwa kondisi jalan yang sepi lalu kemudian membuat orang lebih mungkin berbuat kejahatan, justru sebaliknya dengan jalan sepi maka orang lebih mudah di spot ya, terlihat, maka lalu kemudian orang berhati-hati ketika Anda berbuat kejahatan. Jadi sebetulnya suatu pemikirannya terbalik semua tuh. Baik, Pak Adrianus, kalau begitu apakah Anda memiliki data dari kepolisian secara resmi? Apakah memang datanya kriminalitas sekarang atau saat ini mengalami penurunan begitu? Kemarin disebutkan oleh Kabak Penum Difumas bahwa angka kejahatan street crimes itu jauh menurun. Yang banyak adalah kejahatan-kejahatan yang terkait dengan medsos, hoax, unnecessary posting, ya postingan yang nggak perlu yang disebar, yang diputer-puter lalu kemudian setelah beberapa jam muncul klarifikasi bahwa video itu adalah video yang terjadi pada atas suatu peristiwa yang terjadi pada beberapa tahun lalu gitu ya. Nah, itu yang malah meningkat dewasa ini. Demikian data kepolisian begitu. Jadi dorongan-dorongan ketika masyarakat terkena PHK, ekonomi semakin sulit, kemudian banyak juga jalanan sepi dan ini menjadi potensi atau kesempatan yang semakin tinggi, tidak kemudian sebanding dengan fakta di lapangan begitu Pak Adrianus? Jadi begini, kita pernah punya krisis yang sama ya pada tahun 1998 itu, di mana juga timbul PHK di mana-mana, angka dolar sampai ke 20.000 dari tadinya 3.000 rupiah. Tapi kemudian tidak langsung kemudian timbul angka kejahatan meningkat kok gitu ya. Penjelasannya apa? Karena kita punya social capital, punya daya tahan untuk lenting. Bagi mereka yang menghadapi yang di PHK kemudian masih bisa bertahan di rumah mertua, di rumah tante, di rumah paman gitu ya, untuk sekedar makan ya, sebelum kemudian lalu ekonomi membaik dan dia bekerja kembali. Saya juga menduga bahwa itu yang terjadi sekarang. Memang benar bahwa ada PHK dan hidup sudah susah, tapi sebetulnya kita masih punya kemampuan untuk bertahan dengan cara menggantungkan diri pada keluarga besar kita. Jadi jangan langsung kemudian lalu berpikir untuk kemudian terlibat kejahatan, karena itu mungkin merupakan satu last resort ya, atau pilihan terakhir, dan kelihatannya belum sekarang itu terjadi begitu. Baik, terima kasih Pak Adrianus dan juga Pak Wawan. Nanti kita akan sambung lagi tentunya perbincangan ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kami segera kembali. Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time dan kita kembali melanjutkan perbincangan kita ke Pak Wawan Purwanto. Terlebih dahulu Pak Wawan, ada juga pengamat yang juga mengatakan dan juga mengeluarkan sebuah tulisan yang mengatakan bahwa saat ini potensi selain kriminalitas biasa, tapi kriminalitas yang jauh lebih serius juga berpotensi terjadi. Katakanlah misalnya terorisme. Apakah betul ada potensi itu juga saat ini, Pak Wawan? Ya, pergerakan itu sudah kita lakukan antisipasi juga, dan saat ini juga terjadi operasi yang mengarah ke arah situ untuk dilakukan upaya-upaya penangkapan dan tindakan-tindakan terukur. Dan gerakan mereka karena selama ini juga terus diikuti dan dipantau, maka ini juga bisa kita lakukan upaya mempersempit gerakan. Dan ini terus kita lakukan meskipun di tengah-tengah kondisi pandemik seperti ini, kita tidak boleh lantas melakukan lengah ya di dalam memberikan satu ruang gerak kepada mereka. Dan memang kita juga terus ya lakukan upaya-upaya pengejaran, termasuk di membuka jaring-jaring baru yang selama ini mereka coba untuk rekrut, termasuk juga di wilayah-wilayah Koidah Aminah ataupun daerah basis yang selama ini mereka bentuk, dan dari sana juga tetap dicaki kemana, termasuk DPO yang selama ini masih terus di dalam pengejaran, serta juga saja tidur. Jadi tidak berhenti pada sisi-sisi yang selama ini tampak, tapi memang kita lakukan silent operation gitu. Tapi seberapa besar Pak potensinya Pak? Potensi masih ada meskipun tidak sebesar sebelum-sebelumnya, karena memang kita terus juga melakukan upaya pembinaan ya, penggalangan, tidak hanya dari sisi penindakan semata, tapi juga upaya-upaya untuk menarik kembali mereka, terutama mereka yang di dalam penjara untuk ikut dibina, dan mereka yang sudah keluar diminta untuk juga menyadarkan kepada teman-temannya yang kebetulan
masih dalam wujud sel tidur ataupun mereka yang buron untuk menanggalkan keinginan-keinginannya. Sehingga di dalam proses pembinaan di dalam lapas itu juga kita lakukan upaya-upaya supaya mereka ini ikut membantu di dalam proses deradikalisasi dan reedukasi. Ini yang terus-menerus terjadi sehingga apa yang dilakukan tidak semata-mata pada satu tindakan, akan tetapi pada proses supaya mereka bisa menarik kembali kepada ibu berdiri dalam hal ini adalah dasar negara kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Baik, Pak Wawan, menarik menyikapi atau mengomentari apa yang kemudian tadi dilakukan analisa oleh Pak Adrianus bahwa faktanya saat ini justru kejahatan tidak setinggi itu, tidak setinggi yang diberitakan. Ini kejahatan-kejahatan memang setiap hari memang terjadi, bukan hanya saat pandemi. Tetapi kemudian kalau menurut Anda seperti apa nih Pak Wawan statement dari Pak Adrianus ini? Bagaimana komentar Anda? Apakah memang betul faktanya saat ini masih relatif kecil kriminalitas, tidak sebesar yang diberitakan, atau justru memang belum, Pak Wawan? Kalau dari angka yang dilepas oleh pemerintah ya, 36.000 memang angkanya masih belasan ya, sampai 20-an itu ya, yang selama ini ada secara faktual. Kemudian di dalam pengejarannya juga seperti yang kita peroleh di lapangan seperti itu. Dan memang kita pada saat melakukan pembebasan juga berpesan pada keluarga untuk secara terus-menerus melakukan upaya-upaya pembinaan dan memperhatikan hal-hal yang menyangkut masalah ekonomi mereka, sehingga rata-rata kejahatan kan salah satunya ini adalah faktor ekonomi. Maka dengan pembebasan bersyarat tadi dan catatan keluarga juga ikut membina, karena ini juga ada keterlibatan soal kemasyarakatan lanjutan, yaitu di lini keluarga terdekat. Oleh karenanya, seperti yang disampaikan Pak Adrianus, ya kondisinya memang seperti ini angkanya ya. Kalau nanti misalnya di dalam ke depan ini kan terus kita pantau sampai sejauh mana perkembangan yang ada, dan mereka kan juga masih melapor diri untuk apa yang dilakukan, dan kita juga selama asimilasi tetap mereka itu belum lepas dari pembinaan. Tapi karena menyangkut pembinaan lanjutan, maka ini saya juga mendorong masyarakat juga untuk ikut berperan untuk tidak lantas mendahului mereka, tapi cobalah rangkul. Sebab kalau jika dirangkul maka mereka tidak nanti kembali ke kelompoknya. Ya, Pak Wawan, tapi di luar yang masalah pembebasan narapidana, di luar semua itu artinya kita bicara soal potensi kriminalitas secara keseluruhan. Sebagai antisipasi selama ini apa yang BIN rekomendasikan kepada kepolisian dan juga kepada pemerintah? Kita tetap melakukan kerjasama dan juga partisipasi masyarakat juga kita dorong, ada Babinsa, Babin Kamtipmas, dan Polder Kamtipmas. Mereka bergerak, kemudian juga sistem keamanan lingkungan, Siskampling juga diaktifkan, kemudian RT RW juga kita aktifkan supaya mereka juga mewaspadai di lingkungannya, sehingga kalau ada pergerakan sekecil apapun, hal-hal yang mencurigakan cepat ditindaklanjuti. Dan memang dalam masalah kejahatan ini kita tidak bisa lepas dari partisipasi publik, dan kita lihat sekarang dengan kondisi yang seperti ini, publik makin waspada. Seperti juga di sebuah wilayah dengan menggunakan sistem kentongan, di mana mereka begitu ada hal-hal yang mencurigakan langsung kumpul kentongan, sehingga yang lain waspada. Kemudian juga di wilayah-wilayah tertentu sekarang sudah mulai menutup jalan masuk di jam-jam tertentu, sehingga tidak memberikan keleluasaan bagi pergerakan. Maka peluang atau modus-modus ini coba kita tetap lakukan upaya mempersempit supaya mereka tidak ada celah. Baik, Pak Wawan, kita ke Pak Adrianus. Pak Adrianus tadi yang mengatakan bahwa saat ini masyarakat Indonesia masih punya modal yang bernama sosial kapital. Modal ini sangat penting untuk kemudian bisa meredam kriminalitas dan juga konflik-konflik sosial, terutama di saat pandemi seperti ini. Bagaimana penanganan kriminalitas yang bisa dilakukan oleh masyarakat, apalagi banyak yang sedang melakukan pembatasan dan lain-lain saat ini? Mungkin sekalian memberikan tips kepada masyarakat nih Pak Adrianus. Ya, kembali pada apa yang menjadi posisi saya, bahwa di tengah suasana di mana masyarakat itu dikurangi kecepatan bergeraknya, maka
street crimes atau kejahatan jalanan, kejahatan properti, kejahatan kekerasan itu untuk sementara akan turun jauh. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Namun demikian, jangan lupa bahwa ada saja kemungkinan beberapa kejahatan yang tidak terpengaruh oleh situasi itu. Tadi Pak Wawan sudah mengatakan misalnya terorisme, betul itu. Ya, ketika kita sedang di rumah semua, malah terorisme yang main sebagaimana terlihat misalnya di Sulawesi Tengah misalnya. Yang kedua juga narkotika. Jangan lupa nih bahwa ketika orang ada di rumah, maka orang-orang yang sudah berada pada kategori misuser atau abuser itu tetap butuh kan, butuh menghisap terorisme dan putal. narkotika ini yang menjadi lebih besar begitu Pak Adrianus, yang harus jadi pantauan begitu ya? Bukan lebih besar, tapi paling tidak akan terus stabil tuh narkotika tuh. Karena tadi yang namanya adiksi kan tidak mengenal PSBB kan gitu. Apalagi ketika dia sudah di rumah, banyak waktu di rumah, maka kemudian metabolismenya mungkin berbeda dengan metabolisme ketika dia sedang bekerja gitu ya. Maka ada kemungkinan kemudian dia butuh asupan, apakah itu putau, ekstasi yang lebih tinggi daripada yang lain. Dan juga jangan lupa bahwa misalnya sekarang dengan adanya berbagai macam bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah, maka bahaya juga dengan korupsi ya, akan terus meningkat nih. Justru pada saat seperti ini korupsi meningkat begitu. Baik. Tadi Anda mengatakan bahwa potensi untuk kriminalitas ini juga yang harus dipantau begitu. Bagaimana kemudian tadi dikaitkan juga dengan pertanyaan sebelumnya, bagaimana masyarakat saat ini kan sedang melakukan banyak pembatasan, pemantauan, pendataan. Apakah bisa kemudian masyarakat lebih memantau kriminalitas tertentu misalnya, Pak Adrianus? Ya jangan lupa bahwa akan ada dampaknya bagi masyarakat sendiri. Tadi Pak Wawan sudah mengatakan misalnya ada jalan-jalan yang dipalang, gang-gang ditutup. Tapi itu kan membuat masyarakat sendiri sulit ya. Sekarang sebagai contoh misalnya banyak masyarakat yang mengandalkan karena tidak mau pergi keluar rumah, maka mengandalkan gosen atau permintaan belanja-belanja dari daring gitu ya. Maka kemudian akan mempersulit si pengantar sendiri ketika kemudian semua jalan-jalan itu ditutup kan. Jadi jangan sampai kemudian lalu langkah masyarakat untuk mengamankan diri sendiri saking karena takutnya, bukan karena faktanya ya, tapi saking karena takutnya, maka kemudian kontraproduktif terhadap masyarakat sendiri. Ketika jalan menjadi makin sepi, bukankah lalu kemudian masyarakat sendiri yang lalu merasa makin takut. Padahal ketika misalnya masih ada motor lewat gitu ya, itu lalu kemudian masyarakat masih merasa bahwa ini situasi normal. Nah, tapi ketika masyarakat lalu mengamankan secara berlebihan, nah ujung-ujungnya masyarakat sendiri yang kemudian tercekam dengan rasa takutnya dan kemudian menimbulkan suatu perilaku yang justru buruk begitu. Baik, artinya masyarakat jangan panik, tetap waspada bukan hanya pada corona tetapi juga terhadap berbagai macam aksi kriminalitas. Terima kasih Pak Adrianus dan juga Pak Wawan telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.